Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azira Salsabila dengan NIM 1910700321. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai sosial media dan konten manajemen untuk melengkapi ujian akhir semester Riset Media Buying kelas A. Berikut presentasi terkait proposal rekomendasi sosial media untuk Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang pertama, background, di mana program studi ilmu komunikasi adalah salah satu dari program studi yang berada di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Cabang ilmu komunikasi merupakan sebuah kajian yang sangat luas, pasalnya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari yang namanya komunikasi. Oleh karena itu, ilmu komunikasi membutuhkan bantuan media sosial untuk mempromosikan dan menginformasikan prodinya. Media sosial saat ini menjadi tren dalam komunikasi dan informasi. Beberapa contoh media sosial yang sedang berkembang saat ini yaitu Instagram, Twitter, Line, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Maka dari itu, media sosial juga menjadi media promosi yang paling efektif mengingat jumlah penggunanya yang sangat banyak. Oleh karena itu, sebuah program studi juga membutuhkan sosial media sebagaimana sosial media digunakan sebagai salah satu jalur informasi dari prodi ke mahasiswa dan sebaliknya. Sosial media juga berguna untuk memberikan informasi kepada mahasiswa dan masyarakat umum mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di prodi. Berdasarkan tanggapan dari 5 orang mahasiswa ilmu komunikasi terkait dengan akun sosial media prodi, diperoleh beberapa review, diantaranya review positif. Yang pertama, caption sudah kreatif. Yang kedua, informasi yang disediakan sangat relevan dan dapat dipercaya. Kemudian karena akun prodi, jadi isinya bermanfaat semua terkait dengan event dan kegiatan yang dilakukan. Yang keempat, adanya suasana komunitas. Dan yang kelima, adanya kemudahan untuk berkomunikasi di ruang lingkup prodi secara online. Kemudian review negatif, yang pertama, akun sosial media prodi kurang aktif, sehingga untuk memperoleh informasi biasanya harus mengakses sosmed fakultas. Yang kedua, akun prodi masih menggunakan warna random, belum memiliki konsep tone dan warna sehingga kurang menarik untuk dilihat. Dan yang keempat, informasi kurang up to date. Proses upload hanya ada saat event, sebaiknya rutinitas upload tetap dijaga, misal seputar fakta ilmu komunikasi dan tips menarik. Dan yang keempat, tampilannya kurang atraktif, belum memiliki template desain sosial media, kurang kreatif. Selanjutnya, review aset Instagram prodi. Yang pertama, prodi ilmu komunikasi yang memiliki 266 followers dengan jumlah postingan 0-1 per minggunya. Kemudian content competition yaitu dokumentasi 40%, podcast 10%, infografis 20%, info webinar 20%, tips dan tutorial 10%. Jumlah rata-rata like sebanyak 5-65, kemudian rata-rata komen 0, engagement rate sebanyak 9,71%. Yang ilmu komunikasi memiliki kompetitor. Yang pertama, pendidikan fisika yang memiliki followers sebanyak 388 dengan postingan 1-5 per minggunya. Kemudian content competition terdiri dari poster 20%, tips dan tutorial 10%, info webinar 60% dan dokumentasi 10%. Kemudian jumlah rata-rata like sebanyak 13-66 dan rata-rata komen 0, kemudian engagement rate sebanyak 8,47%. Kompetitor yang kedua yaitu prodi psikologi dengan jumlah followers 308, postingan 0-1 per minggunya, kemudian content competition terdiri dari poster 10%, dokumentasi 10%, info dan webinar 80%. Kemudian rata-rata like sebanyak 20-44, rata-rata komen 0-2 komentar, engagement rate sebanyak 10,97%. Kompetitor yang ketiga yaitu prodi bahasa sastra Arab. Memiliki 513 followers dengan postingan 0-1 per minggunya, kemudian content competition terdiri dari dokumentasi 5%, poster 55%, info webinar 40%. Kemudian rata-rata like sebanyak 17-119, rata-rata komen 0-3 komentar, kemudian engagement rate sebanyak 12,12%. Selanjutnya, objektif, di mana media sosial berbeda-beda untuk indikator keberhasilan. Secara sederhana, instrumen data yang disediakan masing-masing media sering dijadikan pengukuran indikator penilaian, diantaranya engagement, react, leads, dan conversion. Kemudian pada media Instagram,
Parameter keberhasilannya dilihat dari kenaikan followers, total media, like, comments, total react, dan engagement rate. Kemudian dilihat dari pengunjung sosial media yang terdiri dari followers dan non-followers, dilihat dari jumlah like, comment, dan repost dari audiens. Kemudian audiens juga melakukan interaksi dengan sosmed seperti mengklik link di salah satu postingan. Pada media YouTube, parameter keberhasilannya yaitu dilihat dari kenaikan subscriber, jumlah like, komen, dan total upload video. Yang kedua, dilihat dari pengunjung sosial media yang terdiri dari subscriber dan non-subscriber. Dan yang ketiga, dilihat dari jumlah tayangan atau views pada video. Dan yang keempat, meningkatnya jumlah sharing link di video YouTube. Selanjutnya, target audience. Audiens terdiri dari warga prodi ilmu komunikasi, dosen, pegawai, dan mahasiswa, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, usia 17 hingga 40, kemudian status ekonomi dari semua kalangan, tidak ada batasan, karakternya yaitu akademisi, aktif menggunakan sosial media, santai, aktif dan berpikir luas, percaya diri, berkarakter open-minded, kreatif dan energik. Kemudian ketertarikan terhadap topik hangat, kegiatan prodi, informasi dan hiburan, artikel, foto dan video, motivasi dan pengembangan diri. Kemudian media akses yang digunakan yaitu Instagram, YouTube, dan Facebook. Selanjutnya yaitu recommendation. Platform yang digunakan yaitu Instagram dan YouTube. Pada media Instagram, konten berupa visual dan audio visual di mana terdiri dari feed, story, dan reels Instagram. Konten berupa edukasi dan memahami kebutuhan fisik, emosional, dan rasional audiens, serta konsistensi dalam menyajikan konten yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Juga menggunakan profil bio Instagram untuk menaruh link yang dapat langsung diakses dalam satu kali klik. Interaksi yang dapat dilakukan yaitu like, comment, follow, share, dan direct message atau DM. Dengan jumlah postingan 3 post per minggunya. Kemudian pada media YouTube, di mana konten berupa audio visual yang mengandung video menarik dengan durasi yang lebih lama. Pada platform YouTube, terdapat thumbnail yang berhasil memberi gambaran mengenai isi video tanpa membocorkan keseluruhan isi video. Kemudian jenis interaksi yang dilakukan yaitu komen, like, dislike, subscribe, dan share dengan jumlah postingan 1 postingan per minggunya. Selanjutnya, positioning dengan akun Prodi Ilmu Komunikasi. Positioningnya yaitu akun media sosial Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga yang konsistensi dalam menyajikan konten yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Pada sosial media persona, memiliki tone dan manner yang komunikatif dan informatif, dan bahasa yang digunakan yaitu bahasa formal, semi-formal, dan bahasa populer. Pada topik of interest yaitu artikel, tips dan tutorial, motivation quotes, gift atau memes, dan dokumentasi. Kemudian big message-nya yaitu sosial media ilmu komunikasi menyajikan konten yang kreatif, inspiratif, dan edukatif, serta mampu memahami kebutuhan fisik, emosional, dan rasional audiens. Kemudian pada editorial plan akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2021. Editorial plan Instagram dengan jumlah 3 postingan per minggunya. Pada minggu pertama, tanggal 3, menyediakan feed dan story dengan konsep perkenalan prodi ilmu komunikasi dan captionnya tumbuh bersama ilmu komunikasi. Image visual yaitu foto-foto prodi dan copy visual yaitu nama dosen dan profil singkat. Feedback berupa like, comment, follow, share, dan DM. Pada minggu pertama, tanggal 5, menyediakan feed berupa perkenalan dengan dosen ilmu komunikasi dan captionnya mengenal dosen keren FKC Prodi Ilmu Komunikasi. Image visual berupa foto dosen di Prodi Ilmu Komunikasi dan copy visual yaitu nama dan sosial media dosen ilmu komunikasi. Feedback berupa like, comment, follow, share, dan DM. Kemudian masih pada minggu pertama tanggal 8 dan menyesuaikan pada minggu ketiga dan minggu keempat tanggal 17 dan 24 menyediakan reels berupa video seputar ilmu komunikasi oleh dosen atau mahasiswa dengan caption berkarya bersama ilmu komunikasi. Image visual berupa foto event dan kegiatan mahasiswa, sedangkan copy visual yaitu jenis-jenis karya mahasiswa. Feedbacknya yaitu like, comment, follow, share, dan DM.
Kemudian pada minggu kedua tanggal 10 dan menyesuaikan minggu ketiga tanggal 19 dan minggu keempat tanggal 26 menyediakan feed dan story dengan konsep podcast. Captionnya yaitu Let's Join This disertai dengan link terkait konten. Image visualnya yaitu poster podcast dengan desain yang kreatif, dan copy visual yaitu tema podcast dan nama pembicara. Feedback berupa like, comment, follow, share, dan DM. Kemudian pada tanggal 12 dan menyesuaikan pada tanggal 29 di minggu keempat menyediakan feed dan story terkait dengan info dan webinar dengan caption Let's Join This disertai dengan link terkait konten. Dengan image visual yaitu poster webinar dengan desain yang kreatif, dan copy visual yaitu nama pembicara dan tema webinar. Feedback berupa like, comment, follow, share, dan DM. Selanjutnya pada minggu kedua tanggal 15 menyesuaikan minggu ketiga tanggal 22 dan minggu keempat tanggal 31 menyediakan feed dengan konsep artikel seputar komunikasi dan motivation quotes dengan caption quotes of the day. Image visual yaitu gambar animasi dengan menyesuaikan konten, dan copy visual yaitu kata-kata bijak, inspiratif, dan motivasi yang menyesuaikan dengan konten. Feedbacknya yaitu like, comment, follow, share, dan direct message atau DM. Editorial plan YouTube dengan jumlah 1 postingan per minggunya pada tanggal 7 yaitu introduction dengan konsep perkenalan prodi beserta dosen di ilmu komunikasi, dan captionnya yaitu deskripsi menyesuaikan konten dan memuat link website serta sosial media prodi dan pembicara. Dengan image visual video pembicara dan video lokasi prodi, dan copy visual berupa vlog prodi ilmu komunikasi, dan feedback yaitu like, dislike, share, comment, dan subscribe. Kemudian pada tanggal 14 yaitu talk show dengan konsep event dengan seorang pemateri yang diundang oleh prodi. Captionnya deskripsi menyesuaikan konten dan memuat link website serta sosial media prodi dan pembicara. Image visualnya yaitu video pemateri, dan copy visual yaitu talk show dengan nama pembicara. Feedback berupa like, dislike, share, comment, dan subscribe. Selanjutnya pada tanggal 21 yaitu seputar ilmu komunikasi dengan konsep pembicaraan seputar dunia ilmu komunikasi. Captionnya deskripsi menyesuaikan konten dan memuat link website serta sosial media prodi dan pembicara. Image visual yaitu video pembicara terkait ilmu komunikasi, dan copy visual berupa tema pembicaraan seputar ilmu komunikasi. Feedback berupa like, dislike, share, comment, dan subscribe. Selanjutnya pada tanggal 28 yaitu ikom berkarya dengan konsep kumpulan karya mahasiswa dan dosen di ilmu komunikasi. Captionnya deskripsi menyesuaikan konten dan memuat link website serta sosial media prodi dan pembicara. Image visual yaitu karya mahasiswa dan dosen di ilmu komunikasi, dan copy visualnya yaitu penjelasan singkat terkait karya dosen dan mahasiswa. Adapun feedback berupa like, dislike, share, comment, dan subscribe. Berikut merupakan beberapa creative output dari Instagram, yaitu berupa feed Instagram dan story di Instagram. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.